Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku. Saling mengasihilah. Mari kita meninggalkan dendam, iri, pertengkaran yang merusak hubungan. Kristus mempersatukan, mengikat persekutuan yang teguh dan bertahan. Renungan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, diambil dari Lukas 6 ayat 27-28 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Shalom. Saudaraku yang terkasih, jika saudara berkata bahwa nats yang saudara dengarkan ini adalah sesuatu hal yang irasional, maka saudara melihat sisi kemanusiaan saudara yang sering sekali menjadi tumpul. Bahwasanya ini merupakan sesuatu hal yang mungkin atau possible, bahwa untuk mencapai kepada tahapan itu, kita belajar dari Kristus. Bagaimana Yesus Kristus menyangkal dirinya lewat menambahkan natur kemanusiaan dalam dirinya. Dia adalah Allah sejati, tetapi harus menjadi manusia, sama seperti kita. Dia melewati semua fase-fase tersebut, dan kemudian dia memenangkan hidup itu. Dan dia adalah satu-satunya manusia yang tidak bercacat dan tidak berdosa. Pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus dapat demikian? Bukankah dia adalah manusia sejati? Dari sini kita semakin belajar satu hal, bahwasanya memang Kristus adalah pribadi yang dituntun oleh Roh Kudus. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali akan semakin mengerti ini. Kita mengenal sosok yang dulunya sangat membenci orang Kristen. Dia sangat ingin membunuh orang Kristen, namanya adalah Saulus, yang berubah menjadi Paulus. Ketika dia telah bertobat menjadi Paulus, apakah dia pernah menampar orang? Apakah dia pernah memaki-maki orang? Ataukah dia pernah membunuh manusia? Akhirnya dia berubah secara total. Dari sini kita menyadari bahwa menjadi manusia yang lebih baik adalah sebuah kemungkinan. Jika kita berkata bahwa mengasihi musuh adalah sesuatu hal yang berat, itu mengapa kita sulit berdamai. Jika kita mengizinkan diri kita terus terprovokasi membenci orang lain, bagaimana mungkin kita dapat melihat sesuatu hal yang indah? Bagaimana mungkin saudara akan dapat memikirkan sesuatu hal yang besar karena saudara tidak mau berdamai dengan orang lain? Dan kemudian kita semakin mengerti mengapa penting sekali untuk mengasihi musuh. Salah satunya adalah lewat mengasihi itulah kita memberikan mereka kesempatan. Jika hamba-hamba Tuhan tidak memiliki kasih yang besar, maka tidak mungkin mereka akan memberitakan firman. Lihatlah para martir itu, mereka dilempari dengan batu. Ada yang dibakar, ada yang digergaji, ada yang ditusuk dengan pedang, dan murid-murid Yesus Kristus beberapa yang disalibkan. Mereka memiliki kasih yang luar biasa. Dan lewat kasih itulah mereka menunjukkan bagaimana solidaritas mereka terbukti
Meskipun mereka dibenci, meskipun mereka ditolak, tetapi mereka memenangkan perjalanan hidupnya. Dulu saudara dan saya di dalam keberdosaan itu adalah musuh Kristus. Tetapi mengapa Allah mengasihi saudara? Ini sinkron dengan apa yang Yesus Kristus lakukan. Bahwa Yesus telah mengasihi saudara bukan karena saudara baik, tetapi pada saat saudara di dalam keberdosaan, saudara tidak mengerjakan apapun. Saudara adalah orang berdosa, tetapi saudara menerima anugerah kasih dari Allah. Dan itulah yang diteruskan kepada kita. Mari saudaraku memikirkan hal yang besar. Membalaskan dendam adalah perkara yang menurut kita adalah sesuatu yang besar, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang menjengkelkan dan sesuatu hal yang kecil, mudah untuk membalaskan dendam. Tetapi yang sulit adalah bagaimana aku bisa mengampuninya, bahkan aku bisa memberkatinya, karena aku telah menerima pengampunan sehingga aku dikuatkan untuk dapat berdamai dengan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Engkau menolong kami, membimbing kami, menghibur kami, dan bahkan membawa kami kepada tahapan yang lebih tinggi. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Engkau dan menunjukkan kasih kami padamu kepada sesama kami, yang dapat kami lihat dalam interaksi kami, dan kami tidak lagi mudah dihasut untuk membalaskan dendam, tetapi kami lebih memilih untuk berdamai, untuk menang. Terpuji Engkau Bapa, biarlah Engkau kami muliakan lewat semua itu, dan ajarlah kami supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.